Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Maulana Hakim dari Prodi Sistem Informasi. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah Struktur Data. Oke, ini metode recursive merge source. Tugasnya membagi array jadi dua bagian terus-menerus. Nah, yang ini kondisi buat berhenti membagi. Kalau index left masih lebih kecil dari right, berarti array-nya masih bisa dibagi. Kalau left sudah sama dengan right, berarti tinggal satu elemen. Udah paling kecil tuh. Nah, kita hitung mid buat tahu titik pembagian array-nya. Kita call merge source lagi buat bagian kiri dari array sampai mid. Nah, kita call lagi merge source-nya bagi buat bagian kanan dari array. Nah, setelah array kiri dan kanan dibagi sampai satuan, barulah kita call method merge untuk menggabungkan yang kedua bagian itu. Nah, ini method merge. Tugasnya menggabungkan dua subarray yang sudah diurutkan secara descending. Kita tentuin ukuran subarray kiri dan subarray kanan. Kita bikin dua array bantuan sementara L dan R ini buat nyimpan data dari subarray yang mau digabungin. Kita isi array L dan R dengan data yang sesuai dari array utama. Nah, kita bikin 3 indeks, I buat array L, J buat array R, dan K buat array utama di posisi awal penggabungan.
ini adalah inti dari sortingnya. Selama I dan J belum habis, nah masih ada data di L dan R ini. Kita bandingkan. Perhatikan L yang kurung I yang ini yang bikin urutannya terbesar ke terkecil. Kalau nilai di sub array kiri lebih besar atau sama dengan nilai di sub array kanan, maka nilai yang kiri ini ditaruh duluan ke array utama. Kalau ternyata nilai kanan lebih besar, maka nilai yang kanan yang ditaruh duluan. Indeks K yang di array utama ini tadi selalu maju ke kanan setelah satu data dipindahkan. Setelah loop di baris 27 selesai, maka ada sisa data di array L yang belum dipindahkan. Misalnya karena array R sudah habis, nah di blok ini memindahkan semua sisa dari data L ke array utama. Sama seperti sebelumnya, blok ini memindahkan semua sisa data dari array R ke array utama. Kalau ada sisa di sana. Nah, ini metode sederhana cetak array yang tugasnya cuma buat nampilin isi array ke layar. Dia pakai loop for each buat ngecek setiap elemen file di dalam array-nya yang ini utama. Terus dicetak. Ini buat ganti baris setelah semua elemen dicetak biar tampilannya rapi. Nah, di sini program utama dimulai. Ini metode main yang pertama kali jalan. Kita punya data awal berupa array integer, bilangan bulat yang belum urut, yang angkanya dari 45, 12, sampai 1. Variabel ini nyimpan jumlah elemen data yang ada di array. Ini buat nampilin header dan data awal sebelum diurutin. Kita call metode cetak array buat nampilin isi array-nya. Nah, ini inti prosesnya. Kita call metode merge source untuk mulai ngurutin data. Kita kasih array data, indeks awal yang 0 ini dan indeks akhir yang n-1. Setelah proses merge source selesai, kita nampilin hasil array yang sudah urut dari terbesar ke terkecil. Nah, kita bisa run ya. Oke, dan inilah hasil running dari code kita. Pertama, kita lihat header ini yang menunjukkan kita melakukan merge sort dengan urutan terbesar ke terkecil. Nah, di baris data awal kita bisa lihat array bilangan bulat yang kita siapkan tadi 45, 12, 88, dan seterusnya. Data ini masih acak, lalu ini dan ini adalah data hasil setelah metode merge source yang kita call. Kita bisa lihat sekarang data sudah berhasil diurutkan dengan benar, dimulai dari angka terbesar yaitu 99 sampai angka terkecil yaitu 1. Ini membuktikan algoritma merge source descending kita bekerja dengan baik.
Kode ini adalah bagian utama dari algoritma counting sort. Fungsinya untuk mengurutkan angka. Counting sort ini unik karena dia tidak membandingkan angka satu persatu, tapi dia cuma menghitung beberapa kali setiap angka muncul di data kita. Langkah pertama, program mencari angka terbesar, max, di seluruh data. Angka max ini dipakai untuk menentukan ukuran dua array bantuan yang kita siapkan. Pertama, count dan output. Count untuk menghitung jumlah kemunculan setiap angka, dan output array khusus yang akan menampung hasil akhir dari data yang sudah terurut. Nah, di sini ada dua proses penting yang menggunakan perulangan. Menghitung jumlah, pertama menghitung jumlah. Kita cek data awal satu persatu. Setiap angka yang kita temukan akan membuat nilai hitungannya bertambah satu di array. Nah, yang kedua menentukan posisi akhir. Kita ubah array menjadi kumulatif atau bertumpuk ya setelah diubah. Setiap nilai array sekarang memberi tahu kita posisi yang tepat bagi angka tersebut di array hasil yang sudah rapi. Nah, terakhir kita mulai mengisi array. Kita ambil data dari array awal secara mundur. Lalu kita taruh di posisi yang sudah ditentukan di array yang tadi. Setelah ditaruh, hitungan di count ini bisa dikurangi 1. Setelah array penuh, isinya kita salin balik ke array data awal. Nah, selesai, data ini sekarang sudah terurut. Nah, sekarang metode cetak array ini adalah fungsi yang sangat sederhana. Tugasnya cuma untuk menampilkan semua angka dari sebuah array ke layar. Fungsi ini dipakai untuk memperlihatkan data, baik saat data masih acak maupun saat data sudah selesai diurutkan. Ini adalah metode main. Tempat program mulai berjalan. Alurnya sederhana. Kita siapkan array data awal dengan angka-angka yang berurut. Kita tampilkan data awal kita, lalu kita call method counting sort data. Proses pengurutan yang kita bahas di yang pertama tadi. Nah, setelah selesai sorting selesai, kita tampilkan data hasil dengan call cetak array. Nah, data ini akan menunjukkan bahwa algoritma counting sort ini berhasil mengurutkan datanya. Oke, ini hasil run-nya ya. Kita bisa lihat di data awal angka-angka ini yang belum terurut, 4271 dan seterusnya. Nah, ya setelah menggunakan metode counting sort, sekarang angkanya sudah terurut dari yang terbesar sampai yang terkecil. Oke, itu saja dari saya. Jika ada kekurangan, mohon untuk dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.